Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom kepada kita semua, selamat berjumpa kembali melalui YouTube Abi Ministry ini. Pada kesempatan kali ini, kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah di Minggu Okuli di tanggal 12 Maret 2023 dengan tema beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang menjadi khotbah tertulis dalam Mazmur 95 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya seluruh aspek kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan pujian kepada Tuhan. Itulah yang seharusnya. Kenapa? Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus memuji Tuhan sebagai bukti dan pengakuan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita hanya boleh terjadi karena kuasa Tuhan. Sesungguhnya setiap orang memiliki pasang surut kehidupan. Kebahagiaan karena bisa mencapai apa yang kita impikan. Atau sedang berduka karena pergumulan, karena persoalan, karena permasalahan yang sedang menerpa kehidupan kita. Semuanya itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Saudara-saudara, dalam menghadapi pasang surut kehidupan tersebut, pemazmur dalam hal ini Daud mengajak seluruh umat Tuhan agar apapun yang terjadi, mata kita tetap menatap dan tertuju kepada Tuhan. Seperti nama minggu kita hari ini, yaitu Okuli. Saudara-saudara, tema minggu kita pada hari ini adalah beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Pemazmur mengajak seluruh umat Tuhan untuk senantiasa datang beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan hal ini
dapat dilakukan dengan berbagai hal, dengan berbagai cara. Yang pertama, beribadah dengan nyanyian syukur dan bersorak-sorai kepada Tuhan. Ketika kita datang beribadah, mungkin ada sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan. Apakah tujuan kita datang beribadah kepada Tuhan? Jawaban setiap orang kita mungkin berbeda-beda, saudara-saudara. Ada yang datang beribadah untuk menunjukkan kepada halayak ramai bahwa dia adalah orang Kristen. Sehingga orang tahu, oh rupanya dia itu orang Kristen begitu. Atau merasa tidak enak kalau orang mengetahui dia sebagai orang Kristen, padahal hari Minggu pun dia tidak pergi ke gereja. Jadi dia datang beribadah ke gereja sesungguhnya bukan untuk memuji Tuhan, tapi hanya sebagai rutinitas dan formalitas belaka. Ada juga saudara-saudara yang datang ke gereja karena dia mempunyai masalah. Ketika dia berbahagia, dia tidak datang ke gereja. Bahkan bisa pergi jalan-jalan, refreshing, dan mencari kebahagiaan yang bisa dinikmati secara jasmani. Tapi karena dia punya masalah, dia datang ke gereja. Dia ingin ketika dia hadir beribadah, bisa merasa terhibur, bisa melupakan masalahnya. Sehingga yang dicari bukan tentang pengajaran, bukan tentang kebenaran, bukan teguran Tuhan dalam setiap masalah, tapi yang dicari justru ibadah yang full musik, misalnya. Khotbah-khotbah yang lucu-lucu, yang bisa membuat ketawa. Pelayanan firman yang diharapkan seperti stand-up komedi, yang bisa sebagai hiburan kepada dia. Kalau tujuan ibadah kita hanya seperti itu, saudara-saudara, sesungguhnya itu adalah ibadah yang semu. Sebab ibadah bukan untuk kesenangan pribadi, akan tetapi sebagai tanggung jawab manusia untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Karena perbuatan dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita sesungguhnya sungguh ajaib, sungguh luar biasa, yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pemazmur melalui khotbah kita hari ini mengajak kita untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Supaya kita bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita, yaitu Tuhan Allah. Supaya kita bersorak-sorai bagi Tuhan Allah yang bertahta di surga, yang kita sembah, yang kita puji dan kita muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemazmur juga menyatakan kepada orang-orang Israel pada zaman itu, bahkan kepada zaman kita pada masa kini, dan kepada semua orang percaya dari segala zaman, biarlah kita semua menghadap tahtanya, agar kita setia datang sujud kepadanya dengan nyanyian syukur, serta bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur pujian. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, pusat ibadah itu sesungguhnya adalah Allah. Artinya apa? Artinya ibadah adalah untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, atau sekedar mencari kesenangan, atau menghibur diri dengan segala keinginan kita. Jadi Allah lah yang melayani umatnya dalam ibadah, dengan memperdengarkan firman-Nya melalui hamba-Nya, yang harus direspon dengan segala pujian dan penyembahan yang sungguh-sungguh dari dalam hati kita. Jadi, ketika kita mendengarkan firman Tuhan,
bukan saja hanya sebagai hiburan untuk menyenangkan atau menguatkan kita dalam segenap persoalan, tapi bisa sebagai teguran untuk menegur kita dari perbuatan-perbuatan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bisa sebagai pengajaran dan hal-hal yang akan mengubahkan kehidupan kita untuk selalu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Mazmur 19 ayat 1 dan 2 tadi dikatakan, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwasanya ibadah itu, sorak-sorai, pujian itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tuhanlah yang melayani kita dengan firman-Nya ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Yang harus kita respon melalui pujian, penyembahan, bahkan melalui ucapan syukur kita, persembahan kita, terlebih-lebih dengan sikap yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita sujud menyembah kepada Allah dengan rasa hormat. Firman Tuhan di Mazmur 95 ayat 6-7 ini mengatakan, masuklah, marilah sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya engkau mendengar suaranya. Penyembahan yang demikian adalah sebagai gambaran kita menyembah Allah dengan rasa hormat untuk kemuliaannya. Yang perlu digarisbawahi di sini Bapak Ibu Saudara-saudara adalah menyembah dengan rasa hormat. Bagaimanakah sikap kita menyembah dengan rasa hormat? Kalau menyembah itu biasanya sujud, menyembah, dan motivasinya adalah dengan rasa hormat. Jadi menguasai, mengakui kekuasaan Allah, dengan itu kita datang sujud menyembah kepadanya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah ibadah kita sudah menggambarkan menghormati Tuhan dalam kita melakukan ibadah? Saudara-saudara, seringkali di dalam pelaksanaan ibadah ada banyak orang tidak menunjukkan sikap hormat kepada Tuhan. Kita melihat di gereja, ada saja orang ketika saudara-saudaranya yang lain sedang bernyanyi atau sedang berdoa atau sedang mendengarkan firman Tuhan, ada yang bisik-bisik dengan teman sebelahnya, ada yang ngomong-ngomong dengan teman sebelahnya, tidak fokus memberikan hatinya, pikirannya untuk mengikuti ibadah. Bahkan ada yang bernyanyi dengan cara yang tidak dengan sungguh-sungguh, bernyanyi setengah hati, atau berdoa dengan setengah hati. Kadang berdoa sambil melakukan sesuatu, sambil memandang temannya, atau tidak fokus dalam doa dan penyembahan kepada Tuhan. Bahkan tidak jarang kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara dalam melakukan ibadah pun masih sibuk dengan gadget masing-masing, sibuk dengan HP masing-masing, melihat WA, melihat Facebook, dan lain sebagainya. Kalau itu dilakukan, tentu sikap kita adalah sudah keterlaluan, tidak lagi menunjukkan rasa hormat saat kita datang menyembah kepada Tuhan. Jauhkanlah sikap-sikap yang demikian, sehingga benar-benar ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita benar-benar menunjukkan sikap
hormat kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan keraskan hatimu. Dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-11 ini dikisahkan tentang pengalaman hidup bangsa Israel saat di Masa dan di Meriba. Kisah ini bisa kita baca di Keluaran 17, Bapak Ibu. Saat Tuhan izinkan bangsa Israel keluar dari Mesir yang dipimpin oleh Musa menuju tanah Kanaan, sebenarnya ada sikap yang tidak diinginkan oleh Tuhan, yaitu sikap yang bersungut-sungut kepada Musa. Musa, hidup kami di sini susah. Sesungguhnya kami lebih baik menjadi tawanan di Mesir, karena kami lapar, haus, dan lain sebagainya. Bahkan satu ketika, bangsa Israel ingin melempari Musa dengan batu karena kesalnya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, atas perintah Tuhan, Musa memukulkan tongkatnya ke atas gunung batu sehingga air keluar dari batu tersebut dan mereka pun bisa minum karena sudah dalam keadaan haus, sudah merasa penat dalam kehidupan di padang gurun itu. Karena kekerasan hati bangsa Israel, saudara-saudara, mereka menyalahkan, bahkan mencobai Tuhan. Mereka menyalahkan Musa. Dan kekerasan hati mereka tidak hanya pada masa itu. 40 tahun kemudian, bisa kita baca di Bilangan 20 ayat 13, ketika orang Israel sebentar lagi akan memasuki tanah Kanaan, bangsa Israel kembali meragukan penyertaan Tuhan. Sehingga Tuhan akhirnya tidak memperkenankan generasi tersebut memasuki tanah perjanjian. Saudara-saudara, Tuhan sesungguhnya begitu memperhatikan kehidupan umatnya dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Perjalanan yang sungguh luar biasa, susah, dan segala hal yang mengancam, tapi Tuhan memberikan penyertaan, memberikan makanan, melindungi kehidupan mereka, sehingga Tuhan mau mereka mengakui penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bangsa itu tidak lagi bersungut-sungut. Mereka tidak lagi menyalahkan Musa, bahkan menyalahkan Tuhan. Saudara-saudara, melalui khotbah ini, mengajak kita semua untuk datang beribadah memuji Tuhan. Jangan mengabaikan panggilan Tuhan. Terlebih-lebih jangan mengeraskan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Seringkali ketika kita diajak beribadah, duluanlah, kami menyusul, atau belum saatnya, nanti ada saatnya. Tapi saudara-saudara, inilah saatnya. Datanglah beribadah kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut dan mengeraskan hati. Ketika kita bersungut-sungut dan mengeraskan hati, sama artinya kita membangkitkan amarah dan hukum Tuhan. Janganlah kiranya karena kerasnya hati kita, pada akhirnya mendapatkan hukuman Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti bangsa Israel tadi. Generasi mereka, bahkan Musa pun tidak lagi diizinkan oleh Tuhan memasuki tanah Kanaan. Kepemimpinan Musa digantikan oleh Yosua, dan generasi Musa tidak ada satupun yang diizinkan oleh Tuhan masuk ke tanah Kanaan karena keras hati mereka. Ibadah kita ini juga meminta agar ibadah yang kita lakukan diikuti oleh ketaatan, saudara-saudara. Tuhan mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh atau sekedar berpura-pura? Untuk itu rajinlah beribadah dan diikuti perilaku yang baik yang menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan yang digambarkan
oleh hidup penuh kasih dan hidup penuh ketaatan kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketaatan kita kepada Tuhan akan membawa berkat yang melimpah dalam kehidupan kita. Ada sebuah ilustrasi tentang buah ketaatan. Kisah ini sesungguhnya bisa kita baca di Lukas pasal 5, yaitu kisah tentang Simon Petrus dan teman-temannya yang sepanjang malam telah menjala ikan, tetapi tidak mendapatkan apa-apa ketika itu. Dan ketika mereka mau pulang, Yesus datang dan mengatakan, "Lemparkanlah lagi jalamu." Simon menjawab, "Sepanjang malam kami di sini, kami tidak mendapatkan apa-apa pun. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, maka aku mendebar jala juga." Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah karena ketaatan Simon Petrus untuk melemparkan jala lagi bahkan ke tempat yang paling dalam, mereka mendapatkan ikan yang luar biasa banyaknya, melebihi kapasitas jala mereka, sehingga jala itu menjadi koyak. Mereka mendapatkan ikan yang luar biasa banyaknya ketika itu. Saudara-saudara, seandainya Simon Petrus memakai logika, bisa saja dia mengatakan, "Kami sudah berpengalaman dalam menangkap ikan. Kami tidak perlu diajari lagi." Bisa dia berkata begitu karena sudah semalaman dia menjala ikan, tapi satu pun tidak mendapatkannya. Tapi itu tidak dilakukan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Dengan ketaatannya, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, sehingga mendapatkan berkat yang luar biasa. Apa yang kita lihat dalam bagian ini, saudara-saudara? Ketaatan mendatangkan berkat. Bahkan yang harus kita kejar bukan hanya berkat, tapi mengusahakan ketaatan, maka berkat itu akan datang dalam kehidupan kita. Tetaplah taat kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya, sehingga hal tersebut membawa sukacita kepada kita sebagai buah dari ketaatan di tengah kehidupan kita. Tetaplah datang beribadah kepada Tuhan dengan rajin, bersorak-sorai, memuji dan memuliakan Tuhan dengan penuh hormat, sehingga melalui itu ada ketaatan, yaitu perilaku baik, perubahan sikap ke arah yang lebih baik, dan ketaatan itu pasti akan mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Biarlah itu mengubahkan kehidupan kami untuk selalu datang kepada Tuhan dengan penuh hormat dan diikuti ketaatan dalam hidup kami. Amin.